Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, awal pekan hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2017. Bersama dengan kami tim research Philip Securities Indonesia. Seperti biasa agenda kita hari ini ada 3, yaitu pembahasan mengenai indikasi ISG, kemudian pembahasan mengenai stock news atau berita korporasi dari emiten, dan akan kami tutup dengan sesi tanya jawab dan ada sedikit technical rekomendasi karena ini hari Senin. Baik, sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama, seperti biasa kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak menguat atau bullish di support level 5349 dan resistance level di 5372. Market driver hari ini adalah indeks saham regional yang dibuka menguat mengikuti pergerakan indeks saham deposit akhir pekan lalu dan juga dipimpin oleh saham-saham sektor finansial yang mendapat sentimen positif dari perintah Presiden Trump untuk menginvestigasi potensi pelonggaran regulasi perbankan serta perubahan pada Undang-Undang Dodd-Frank. Data akhir pekan lalu juga dari Amerika cukup baik ya. Data non-farm bulan Januari tumbuh 227.000. Ini lebih baik dari ekspektasi. Namun tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,8% dari 4,7%. Yang menjadi kekhawatiran investor adalah kenaikan upah yang lebih kecil dari ekspektasi, di mana rata-rata upah per jam itu hanya naik 3 sen atau 2,5% secara tahunan. Ini memberi indikasi bahwa inflasi Amerika dalam waktu dekat ini belum akan meningkat. Sementara di Jepang juga ada data mengenai upah, di mana upah real atau yang sudah disesuaikan dengan inflasi itu turun 0,4% di bulan Januari, di bulan Desember. Ini menyusul tidak tumbuhnya di bulan November atau 0% pertumbuhan di bulan November. Ini juga merupakan langkah mundur ya dalam ini tentunya akan mengikis harapan bahwa belanja konsumen atau belanja rumah tangga dapat meningkat dan mengerek pertumbuhan ekonomi Jepang. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan biaya hidup yang jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan upah nominal. Sementara untuk minggu ini Bank Sentral masih menjadi fokus perhatian investor, di mana pertemuan kebijakan Bank Sentral akan terjadi di Australia, India, Selandia Baru, Filipina, Thailand, dan juga Sri Lanka. Sementara dari Tiongkok akan ada data current account, neraca perdagangan, dan juga service PMI, serta data foreign direct investment. Dari Australia akan dirilis data penjualan retail, dan dari dalam negeri BPS dijadwalkan hari ini akan merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat. Stock news kita yang pertama adalah Bank Sentral Asia atau BBCA. BBCA memproyeksikan restrukturisasi kredit akan membaik tahun ini akibat situasi ekonomi yang juga turut membaik. Transportasi laut, hotel, dan juga properti adalah sektor-sektor di mana restrukturisasi kredit
akan banyak terjadi selama tahun 2016. Berikutnya adalah Bukit Sentul atau BKSL. Bukit Sentul siap memperkuat modalnya melalui rights issue. BKSL merencanakan rights issue 20,7 miliar lembar saham dengan exercise price Rp112 per saham dengan total dana kurang lebih sekitar 2,32 triliun rupiah. Berikutnya adalah Ramayana Lestari atau RALS. RALS menggantungkan harapannya pada harga komoditas yang membaik dan juga akan memfokuskan pada wilayah-wilayah yang memproduksi komoditas seperti Sumatera dan Kalimantan sebagai tulang punggung untuk pertumbuhan penjualan tahun 2017 ini. 40% dari outlet RALS tersebar di daerah-daerah yang merupakan produsen komoditas. Dan yang terakhir adalah Wijaya Karya atau Wika. Wika menanti audit laporan keuangan untuk tahun 2016. Wika memproyeksikan laba bersih akan mencapai rekor tertinggi sebesar 940 miliar, kenaikan 15% dari target yang hanya sebesar 750 miliar rupiah. Demikianlah Stock News kita hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengisikan pertanyaan pada question box yang sudah tersedia. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami membatasi satu penanya maksimal 3 saham karena keterbatasan waktu. Oke, baik. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai composite kita untuk hari ini maupun untuk satu pekan ke depan. Untuk IHSG di sini tampaknya kami melihat kalau kita menggunakan indikator atau osilator Fibonacci, retracement di sini IHSG kita sudah berhasil break level resisten yang cukup kuat, which is itu di kisaran level 5.355. Ada momentum atau ada momen hari ini IHSG kita akan melanjutkan penguatannya, yaitu pengumuman GDP untuk full year tahun 2016 dan kuartal 4 tahun 2016. Kalau memang hasilnya baik, ada kemungkinan IHSG kita akan rally hingga ke level 5.450, which is itu sangat baik. Saran kami perhatikan saham-saham LQ45 yang merupakan penggerak dari IHSG kita. Support dari IHSG untuk hari ini berada pada level 5.355 dan resistennya pada hari ini berada pada level 5.380. Sedangkan untuk satu pekan ke depan, supportnya berada pada level 5.300 dan resistennya berada pada level 5.450. Adapun saham rekomendasi kami untuk satu pekan ke depan, setelah pekan kemarin kami merekomendasikan 3 saham. Kalbe Farma ini untuk yang pekan kemarin tampaknya masih dalam channel symmetrical triangle-nya, sedangkan AALI masih dalam
pergerakan untuk mencoba untuk menyentuh target price kita setelah menyentuh demand zone kita. Sedangkan untuk MPPA saya pikir sudah cash close. Di sini sudah memberikan return kurang lebih 10-15% dalam waktu 5 hari bursa. Sedangkan untuk pekan ini kami melihat ada 3 saham. Tetapi ketiga saham ini tampaknya Bapak dan Ibu cukup harus waspada karena saham-saham adalah saham-saham second liner maupun third liner, yaitu yang pertama saham INAF, di mana kami melihat INAF kemarin ini berhasil sudah membentuk swing low dan sudah berhasil break level EMA 200-nya. Oleh karena itu tampaknya ada potensi hari ini saham INAF akan melanjutkan penguatannya, which is baik apabila saham INAF ini menyentuh level target price kita di level 3.000. Oleh karena itu saran kami bagi Bapak dan Ibu silakan boleh coba untuk entry di saham INAF di kisaran level 2.350 hingga level 2.500 untuk entry point dari saham INAF, di mana level ini tampaknya merupakan level psikologis dari saham INAF dengan level stop loss dijaga ketat. Sekali lagi stop loss dijaga ketat di kisaran level 2.250. Sedangkan untuk level target price itu berada pada level 3.000 untuk saham INAF. Jadi memang upside-nya cukup tinggi untuk saham INAF ini. Sedangkan saham yang kedua yaitu saham Kimia Farma atau saham KF, di mana sama halnya dengan saham INAF, tampaknya pergerakan dari saham KF ini inline dengan saham INAF. Oleh karena itu saham KF juga berhasil membentuk swing low kemarin. Untuk entry point-nya berada pada level 2000 hingga level 2100 untuk entry point dari saham KF. Dengan level target price itu berada pada level 2400 1-5 hari ke depan. Dan untuk level stop loss harap dijaga ketat dan mohon kebijaksanaan Bapak dan Ibu apabila sudah menyentuh level stop loss 1950 harap melakukan stop loss. Karena apabila tidak melakukan stop loss dan saham KF ini sudah berhasil menyentuh level 1950, maka ada potensi saham KF ini malah akan terjun bebas hingga ke level 1300. Kemudian saham yang ketiga ini saham yang cukup agresif juga yaitu saham NIKL, di mana kami melihat saham NIKL sudah berhasil mendekati level demand zone-nya, which is ini merupakan EMA 20-nya. Kalau kita perhatikan secara historical, setiap menyentuh level EMA 20 ada potensi saham nikel ini akan rally menguat kembali. Oleh karena itu kemarin tampaknya saham NIKL sudah berhasil membentuk hampir membentuk swing low tapi belum terkonfirmasi. Untuk entry point-nya berada pada kisaran level 3.310 sampai dengan level 3.480 untuk entry point dari saham nikel. Dan untuk level stop loss ini juga harus dijaga ketat, itu di kisaran level 3.200. Sedangkan target price-nya berada pada level 3.900. Saya pikir cukup untuk technical rekomendasi kita untuk satu pekan ke depan. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham INDF, LPKR, dan saham Bumi. Untuk saham INDF terlebih dahulu, di sini tampaknya trennya masih dalam tren bearish-nya, Pak. Belum ada tanda-tanda saham INDF ini berubah tren menjadi sideways ataupun bullish. Dan saat ini tampaknya saham INDF sedang menguji level resistennya yaitu di kisaran level 7.850 hingga level 7.900. Saran kami, kita wait and see saja, tunggu hingga saham INDF ini berhasil break level garis resisten ini atau garis yang berwarna merah ini. Apabila memang sudah berhasil break level resisten ini, silakan saran kami boleh coba masuk ke saham INDF dengan level target price itu berada pada level 8.500. Sedangkan saham yang kedua yaitu saham LPKR, di mana tampaknya untuk saham LPKR masih dalam tren sideways-nya atau masih dalam terkonsolidasi di kisaran level 715 hingga level 740. Saran kami harap wait and see saja, kita tunggu hingga ada tanda-tanda pembalikan arah baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham LPKR.
Selanjutnya untuk saham Bumi Resource. Untuk saham Bumi tampaknya ada potensi saham Bumi ini akan terkoreksi terlebih dahulu hingga menyentuh level EMA 20-nya. Mengingat tampaknya saham Bumi ini sudah membentuk swing high di sini. Saran kami apabila ingin masuk kita tunggu hingga saham Bumi terkoreksi ke level 435 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bumi. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Riniwati Makmur yang menanyakan untuk saham Doit, Bank BNI, dan Adaro, support dan resistennya. Baik, Bu. Untuk saham Doit di sini tampaknya masih dalam tren bullish, bisa kita katakan. Di sini kami telah menggambarkan channel bullishnya. Resistennya berada pada level 630 hingga level 650. Oleh karena itu, saran kami saat ini harap wait and see saja, karena saat ini saham Doit tepat berada di kisaran level resistennya. Ada potensi saham Doit ini akan terkoreksi terlebih dahulu, mengingat kalau kita perhatikan secara historical, apabila saham Doit sudah berhasil menyentuh garis yang berwarna biru ini, atau resisten lain, ada potensi saham Doit itu akan berubah menjadi bearish kembali, atau akan terkoreksi. Oleh karena itu, kita wait and see saja. Kalau memang hari ini saham Doit berhasil break level resisten ini, silakan kami menyarankan boleh masuk ke saham Doit. Tetapi apabila saat hari ini saham Doit ditutup melemah, saran kami kita tunggu saja saham Doit ini di harga bawah baru bisa kami sarankan untuk masuk di saham Doit. Selanjutnya untuk saham Bank BNI. Untuk saham Bank BNI memang setelah menutup gap di kisaran level 6.000 sampai dengan level 6.050 memang tampaknya saham BBN ini akan membentuk swing high di sini. Oleh karena itu saran kami harap dihindari dulu untuk saham Bank BNI karena ada potensi saham BNI ini hari ini akan mengalami koreksi yang cukup terbatas, bisa kita katakan. Kita lihat juga hasil GDP growth kita untuk hari ini apabila memang membawa sentimen positif untuk IHSG kita, maka ada potensi juga saham Bank BNI ini akan malah melanjutkan penguatannya. Jadi saran kami harap atensi saja terlebih dahulu untuk saham Bank BNI. Supportnya berada pada level 5.850 dan resistennya berada pada level 6.250. Sedangkan untuk saham Adaro memang masih dalam tren, bisa kita katakan dalam tren bullish, tapi cukup terbatas dalam 3 bulan belakang ini. Resistennya sangat kuat, itu berada pada level 1750 dan resisten ini belum berhasil ditembus sama sekali oleh saham Adaro. Supportnya kita bisa menggunakan level EMA 20, yaitu di kisaran level 1700 hingga level 1710. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo yang menanyakan untuk saham Trump, NIKL, dan saham Bumi. Untuk NIKL dan Bumi sudah saya bahas tadi. Selanjutnya untuk saham Trump. Untuk saham Trump tampaknya sudah terkonfirmasi membentuk swing high di sini. Swing high dalam artian masih akan melanjutkan koreksinya. Kalau membentuk pola seperti ini, saran kami kita wait and see saja. Apabila saham Trump ini tertahan di kisaran level 207 hingga level 210, saran kami silakan boleh masuk ke saham Trump, mengingat kalau memang tertahan di kisaran level tersebut, maka saham Trump akan membentuk swing low dan akan berubah kembali menjadi bullish. Oleh karena itu, saat ini kita wait and see saja. Kita tunggu hingga saham Trump terkoreksi ke level 207 sampai dengan 210, baru kami bisa menyarankan untuk melakukan aksi di saham Trump ini. Demikian, Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Taufik yang menanyakan untuk saham Trump, Dewa, dan Energi. Baik Pak, tampaknya Pak Taufik ini sudah memiliki saham Trump, Dewa, dan Energi di harga atas. Oleh karena itu, untuk saham Trump terlebih dahulu tadi, saran kami apabila memang saham Trump menyentuh level 205 sampai dengan level 210, saran kami bisa untuk melakukan average down untuk saham Trump. Sedangkan untuk saham Dewa, tampaknya hari ini masih akan melanjutkan koreksinya hingga menyentuh level EMA 20-nya. Saran kami apabila memang saham Dewa ini berhasil menyentuh level 75 atau terkoreksi hingga ke level 75, saran kami silakan boleh coba average down untuk saham Dewa. Sedangkan untuk saham energi, untuk saham energi tampaknya supportnya berada pada level 60 sampai dengan level 64. Silakan boleh melakukan average down apabila saham energi sudah menyentuh level tersebut. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Telkom, Pegas, dan Gudang Garam. Untuk saham Telkom terlebih dahulu, di sini tampaknya trennya memang masih dalam tren sideways-nya, masih bergerak di kisaran level 3.800 hingga level 4.020. Ada momen hari ini yaitu pengumuman GDP. Kalau memang sentimen positif tersebut berhasil mendongkrak saham Telkom, saran kami silakan boleh coba masuk ke saham Telkom dengan level target price itu berada pada level 4.125. Sedangkan untuk saham Gudang Garam, saham Gudang Garam di sini tampaknya masih akan melanjutkan koreksinya, dimana kalau kita perhatikan tren memang untuk jangka menengah masih cenderung bearish. Saran kami silakan boleh coba masuk apabila saham Gudang Garam ini sudah terkoreksi hingga ke level 58.000 atau level 59.000, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Gudang Garam. Sedangkan untuk saham Pegas, tampaknya masih tertahan di level resistennya yaitu di kisaran level 2.890 sampai dengan level 2.900. Dan tampaknya saham Pegas ini saat ini sedang membentuk pola ascending triangle yang memang apabila level resisten ini berhasil di-break oleh saham Pegas, maka ada kecenderungan saham Pegas akan melanjutkan penguatannya bahkan hingga ke level 3.350. Oleh karena itu saran kami silakan wait and see saja. Kita tunggu apabila memang saham Pegas ini berhasil ditutup di atas level resistennya, which is itu di kisaran level 2.900 hingga level 2.940, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pegas dengan level target price berada pada level 3.300 hingga level 3.350. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan untuk saham Elsa dan saham Garuda Indonesia. Untuk saham Elsa terlebih dahulu, Pak, di sini tampaknya trennya masih dalam tren bearishnya untuk midterm, bisa kita katakan. Belum berhasil keluar dari channel bearish yang kami gambar di sini, di mana supportnya yaitu berada pada garis yang berwarna merah ini, dan resistennya yaitu pada garis yang berwarna biru ini. Dan saat ini tampaknya saham Elsa masih berada di kisaran level resistennya
dan masih akan terus diuji oleh saham ELSA ini. Dan tampaknya ada support yang dibentuk oleh saham ELSA, support baru bisa kita katakan yaitu di kisaran level 425. Saran kami apabila ingin coba masuk ke saham ELSA, silakan boleh coba untuk entry di kisaran level 420 sampai dengan level 425. Dengan level target price itu kita bisa menggunakan garis yang berwarna biru ini, which is itu di kisaran level 445 sampai dengan level 450 untuk saham ELSA. Dan untuk level stop loss dari saham ELSA yaitu berada 1-2 fraksi di bawah level 410. Sedangkan untuk saham Garuda Indonesia, untuk saham Garuda di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways. Masih tertahan di kisaran level EMA 20-nya sebagai resisten di sini. Saran kami untuk tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu di saham Garuda, mengingat belum ada tanda-tanda saham Garuda ini berubah menjadi bullish. Oleh karena itu, saran kami wait and see saja untuk saham Garuda terlebih dahulu. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Brian Mustika yang menanyakan untuk saham KBLI, Medco, dan BNLI. Untuk saham KBLI di sini tampaknya trennya memang masih cenderung sideways. Ada support di sini yang cukup kuat. Support pertama yaitu di kisaran level 274 dan support kedua yaitu di kisaran level 260. Sedangkan resisten dari saham KBLI itu berada pada level 292 untuk resisten pertama. Sedangkan resisten kedua berada pada level 300 hingga level 310. Saran kami kita wait and see saja, mengingat tampaknya belum ada tanda-tanda saham KBLI ini break level resistennya. Apabila memang saham KBLI berhasil break level resisten 300-nya, saran kami silakan boleh coba masuk dengan level target price berada pada level 340. Sedangkan untuk saham Medco, untuk saham Medco di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways, masih bergerak di kisaran harga 1.300 hingga 1.600. Dan tampaknya saham Medco saat ini sedang tertahan di kisaran level resistennya yaitu di kisaran level 1.550. Ada potensi hari ini saham Medco masih akan melanjutkan pelemahannya kalau kita lihat secara historical. Apabila saham Medco setelah mengalami penguatan cukup signifikan, maka 1-5 hari ke depannya itu saham Medco akan mengalami koreksi. Oleh karena itu, resiko atau potensi ke bawah dari saham Medco ini tampaknya lebih besar daripada potensi ke atasnya. Oleh karena itu, saran kami harap atensi saja untuk saham Medco terlebih dahulu. Sedangkan untuk saham BNLI, di sini tampaknya masih tertahan di level supportnya yaitu di kisaran level 650 sampai dengan level 655. Saran kami silakan boleh coba masuk di saham BNL ini di kisaran level 650 sampai dengan level 655 untuk entry point-nya. Dengan level target price itu berada pada level 750, di mana level itu merupakan swing high terakhir dari saham BNLI. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham BNLI 1-2 fraksi di bawah level 640. Demikian Pak. Baik, tampaknya market kita sudah buka. Dan ketiga saham rekomendasi kita tampaknya sudah rally hari ini. INAF, KF maupun nikel. Harap dijaga untuk strategi kita. Kami harap jangan mengejar harga untuk ketiga saham INAF, KF maupun nikel ini. Selanjutnya pertanyaan dari
Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham MLPL, BJBR, BMTR, dan Pakuwon. Baik, karena satu penanya kami batasi 3 saham, yang kami jawab hanya MLPL, BJBR, dan BMTR. Untuk MLPL terlebih dahulu, untuk multipolar di sini tampaknya setelah mengalami penguatan 2 hari bursa bisa kita katakan tampaknya tekanan jual dari saham MLPL pada hari Jumat kemarin ini cukup besar. Oleh karena itu saran kami harap menghindari untuk saham MLPL ini. Kalau memang Ibu sudah memiliki saham MLPL di harga atas, saran kami silakan untuk cut loss di harga sekarang. Mengingat tampaknya ada potensi koreksi yang cukup dalam untuk MLPL hari ini. Oleh karena itu saran kami harap di cut loss apabila memang sudah memiliki saham MLPL di harga atas. Sedangkan untuk saham BJBR tampaknya masih sedang berusaha untuk kembali membentuk swing low di sini dan tampaknya belum berhasil atau belum terkonfirmasi saham BJBR ini membentuk swing low. Oleh karena itu, saran kami kita wait and see saja. Kita tunggu hingga saham BJBR ini menguat 3-5% dalam satu hari, kemudian diiringi dengan volume yang cukup tinggi, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BJBR. Sedangkan untuk saham BMTR, masih dalam tren sideways-nya, supportnya berada pada level 580 dan resistennya berada pada level 615. Oleh karena itu, tampaknya trennya masih cenderung sideways. Potensi return juga tampaknya cukup tipis. Oleh karena itu, saran kami harap retisi saja. Silakan alokasikan dana Ibu untuk portofolio atau untuk saham-saham yang bisa memberikan potensial upside yang lebih tinggi dibandingkan BMTR ini. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Melisa yang menanyakan untuk saham Bank BRI dan Bank BTN. Untuk saham Bank BRI di sini tampaknya sudah berhasil break level resistennya. Ada resisten yang akan diuji selanjutnya yaitu di kisaran level 12.300. Saran kami silakan boleh coba masuk ke saham Bank BRI di harga sekarang dengan level target price itu berada pada level 12.300 untuk target price pertamanya. Dan apabila kalau memang saham Bank BRI hari ini mendapatkan sentimen positif, ada kecenderungan saham Bank BRI akan melanjutkan penguatannya bahkan hingga ke level 12.600. Sedangkan untuk saham Bank BTN, baik untuk saham Bank BTN di sini tampaknya trennya masih bullish untuk short termnya. Ada support, kita bisa menggunakan EMA 20 sebagai level supportnya yaitu di kisaran level 1870 hingga level 2000. Maksud kami hingga level 1900. Dan tampaknya secara valuasi juga untuk saham Bank BTN ini merupakan saham yang paling murah secara book value-nya, price to book value atau PBV dibandingkan dengan saham-saham perbankan lainnya seperti Bank BNI, BCA, Mandiri maupun BPD, BJTM maupun BJBR. Oleh karena itu, silakan boleh coba masuk ke saham Bank BTN. Oleh karena itu, saran kami silakan boleh coba masuk ke saham Bank BTN dengan kisaran level entry point 1850 hingga level 1900. Level target price-nya berada pada level 2020. Sedangkan untuk stop loss-nya, Ibu bisa memasang 1-2 fraksi di bawah level 1850. Demikian.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rizky Septiansyah yang menanyakan untuk saham Bank BTN, LT, Wika, dan WSBP. Karena satu penanya kami maksimalkan 3 saham, saya akan menjawab untuk saham LT, Wika, dan WSBP karena Bank BTN sudah saya bahas barusan. Untuk LT terlebih dahulu, untuk LT tampaknya hari ini sudah mengalami koreksi. Kita perhatikan hari ini apabila memang saham LT masih melanjutkan koreksinya, bahkan diiringi dengan volume yang cukup tinggi, saran kami harap menghindari terlebih dahulu ke saham LT ini. Kita tunggu saham LT ini terkoreksi sampai dengan level EMA 20-nya, which is itu di kisaran level 57, baru bisa kami sarankan untuk coba akumulasi kembali saham LT, tetapi tidak terlalu agresif. Selanjutnya untuk saham Wika. Untuk saham Wijaya Karya di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways. Supportnya berada pada level 2460 dan resistennya berada pada level 2600. Ada kecenderungan saham Wika ini hari ini masih akan melanjutkan koreksinya, which is ini peluang bagi kita apabila ingin coba masuk ke saham Wika. Oleh karena itu silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 2450 apabila saham Wika hari ini mengajak koreksi dengan level target price itu berada pada level 2600. Sedangkan untuk waskita beton, untuk saham WSBP secara teknikal trennya masih cenderung sideways, masih bergerak di kisaran harga 575 sampai dengan 595. Sebenarnya saham WSBP ini kita bisa manfaatkan untuk fast trade, untuk harian, dengan cara masuk apabila sudah menyentuh level 575 dan keluar apabila sudah menyentuh level 595. Karena kalau kita perhatikan secara historical dalam beberapa minggu ke belakang, ini tampaknya level itu bisa disentuh oleh saham WSBP. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Almanda Ajis yang menanyakan untuk saham SMRA. Untuk saham SMRA di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways, bergerak di kisaran harga 1.300 hingga level 1.400. Saran kami, silakan wait and see saja untuk saham SMRA. Lebih baik kita tunggu hingga saham SMRA ini terkoreksi ke level supportnya, which is itu di kisaran level 1.300, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham SMRA ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roy Barus yang menanyakan Pakuwon, Weton, dan Pegas. Untuk Pegas sudah saya bahas tadi, selanjutnya untuk Pakuwon dan saham Weton. Untuk saham Pakuwon di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways untuk short termnya. Masih bergerak di kisaran harga 560 sampai dengan harga 580. Belum ada tanda-tanda saham Pakuwon ini kembali menjadi tren bullish. Oleh karena itu saran kami harap tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu di saham Pakuwon ini dan bisa mengalokasikan dananya ke saham-saham yang bisa memberikan return lebih baik daripada saham Pakuwon ini untuk saat ini. Sedangkan untuk saham Weton, sama halnya dengan Pakuwon, tadi tampaknya saham Weton ini masih terkonsolidasi di kisaran level 825 sampai dengan level 830. Potensi return yang diberikan oleh saham Weton ini tampaknya sangat tipis. Oleh karena itu saran kami harap untuk tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu di saham Weton ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi yang menanyakan untuk saham PPRO apabila sudah memiliki apakah masih bisa di hold karena news yang beredar, support dan resisten berapa. Baik Pak, untuk PPRO di sini tampaknya news yang terakhir yang kami dapat yaitu perseroan akan melakukan reg issue, kemudian akan melakukan stock split. Saran kami silakan boleh coba merealisasikan profitnya untuk saham PPRO ini. Nanti apabila sudah berhasil menyentuh level 1.300 hingga level 1.350. Karena mengingat tampaknya potensi kenaikan dari saham PPRO ini tampaknya sudah cukup terbatas.
Oleh karena itu, harap merealisasikan profitnya untuk saham PPRO ini. Supportnya berada pada kisaran level 1230 dan resistennya berada pada level 1380. Demikian Pak Stevi. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alimi yang menanyakan untuk saham LSIP. Untuk saham LSIP di sini tampaknya trennya masih cenderung bearish untuk short term-nya. Tetapi untuk mid term di sini kalau bisa kita katakan trennya cenderung bullish walaupun cukup terbatas. Saran kami, kita wait and see saja, tunggu hingga saham LSIP ini terkoreksi hingga menyentuh garis yang berwarna merah ini. Baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham LSIP. Oleh karena itu, untuk 1-3 hari ke depan, saran kami untuk tidak atau untuk menghindari terlebih dahulu saham LSIP ini. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aidi Chandra yang menanyakan untuk saham ASRI. Untuk saham Alam Sutra, untuk saham ASRI di sini tampaknya trennya untuk short term ini bisa kita katakan dalam tren bullish-nya. Maaf. Untuk saham ASRI ini, untuk short term-nya ini masuk konfirmasi dalam tren bullish. Sudah berhasil membentuk higher high dan higher low. Oleh karena itu, silakan boleh coba entry di saham ASRI di kisaran level 388 sampai dengan level 395. Dengan level target price, itu kita bisa menggunakan swing high terakhir yaitu di kisaran level 415. Apabila saham ASRI ini berhasil break level resistance atau break swing high terakhirnya, maka ada kecenderungan saham ASRI ini rally hingga ke level 450. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Piong yang menanyakan untuk saham Maya, Bex, dan Emio. Untuk saham Maya, tampaknya kami tidak bisa menganalisa secara teknikal mengingat candle yang terbentuk di sini tidak jelas. Oleh karena itu kami menyarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Maya mengingat volatilitas maupun agresivitas ini dari saham Maya ini tampaknya cukup tinggi. Oleh karena itu harap dihindari terlebih dahulu. Selanjutnya untuk saham Bex dan Emio. Untuk saham Bex tampaknya masih tertahan di level resistennya yaitu di kisaran level 62 dan supportnya yaitu berada pada level 56. Saran kami kita tunggu hingga saham Bex ini terkoreksi ke level 56 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bex dengan level target price-nya yaitu berada pada level resistennya yaitu di kisaran level 62. Sedangkan untuk saham Emio, tampaknya tertahan di level EMA 20-nya. Dan tampaknya saham Emio ini belum ada tanda-tanda saham Emio kembali untuk bullish. Oleh karena itu saran kami harap dihindari saja untuk saham Emio ini. Alokasikan dana Bapak ke saham-saham yang bisa memberikan potensial upside di atas potensial upside Emio ini.
Baik, mengingat sesi trading tampaknya sudah dimulai 20 menit yang lalu. Tampaknya saya akan mengakhiri Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Mengingat keterbatasan waktu, oleh karena itu terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.